Saudara, ketika anak kita remaja, sangat membutuhkan didikan dan tuntunan dari orang tua. Ia mengisolasi diri dan menjadi korban dari pilihan-pilihan buruknya. Dan inilah yang sering terjadi. Ya, mungkin Anda juga berada dalam situasi yang sama dan bertanya-tanya apa yang seharusnya menjadi peran Anda sebagai seorang ayah. Program Sang Pemenang hadir untuk menjawab masalah sekitar kaum pria. Saya Oti Priambodo bersama dengan Pendeta Eslomanik akan hadir dalam sebuah perbincangan dengan topik ketika anak kita remaja, siapa yang mengontrol? Bagaimana kabar Pak Pendeta Manik saat ini? Kabar baik Pak Oti, bagaimana baik, Pak Oti sendiri? Tuhan, saya juga baik Pak Pendeta Manik. Sehat, Nah ya. Pak Pendeta Manik, ini Ya. saya juga sedang punya anak remaja nih sekarang. Jadi ternyata banyak kaum pria atau kaum bapak dari keluarga muda khususnya ya, kaget ketika menghadapi anak-anaknya masuk dalam masa remaja. Remaja ya? Ya, jadi sebagai orang tua atau sebagai ayah ya tentunya saat anak kita beranjak untuk remaja, bagaimana sih sebenarnya peran dari kita sebagai ayah ya dalam memimpin mereka, atau siapa sebenarnya yang seharusnya mengontrol mereka? Karena kadang-kadang kan mereka mungkin menurut kita itu di luar kendali atau bagaimana ini? Iya. Ya memang apapun yang dilakukan bagi anak remaja kita ya, fokus kita haruslah pada didikan. Pada didikan ya. Kemampuan mereka untuk berpikir, kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik tanpa bantuan kita. Oh begitu. Ya. Jadi Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, didikan berarti ya. Ya. Jadi begini Pak Oti, sebagaimana orang tua yang memiliki anak remaja, saya juga ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anak saya. Dan juga cukup ketat dalam aturan-aturan yang saya tetapkan mengenai pergaulan. Nah, sebenarnya Pak, bukan kontrol terhadap anak-anak remaja kita, tetapi didikan. Gitu. Ini menarik ini. Jadi saya garis bawahi, bukan kontrol yang diperlukan. Dan mengapa kontrol ini merupakan sesuatu yang ya kurang tepat ya untuk membesarkan atau mendampingi anak begitu. Anak remaja kita ya. Ya. Kontrol haruslah disesuaikan dengan usia anak. Nah itu dia kalau kata kontrol ya. Nah, ketika anak-anak kita masih sangat muda, tentu saja kita perlu untuk mengontrol hampir setiap elemen dari kehidupan mereka. Untuk apa? Untuk melindungi mereka. Namun jika kita ingin mereka matang, dewasa sebagai remaja ya, kontrol dapat benar-benar menjadi penghalang. Oh begitu. Iya. Untuk perkembangan mereka. Karena mereka merasa diawasi gitu ya. Jadi itu penghalang untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab. Oh begitu ya. Nah ini ada satu buku ya. Lonnie Berger dalam bukunya Every Man a Warrior. Ya. Itu mengatakan bahwa pada saat anak-anak masuk dalam masa remaja, berarti dia sedang bergerak dengan cepat. Cepat untuk menjadi dewasa. Iya. Nah, orang tua akan mulai membuat lebih sedikit keputusan untuk anaknya. Tetapi anak belajar membuat lebih banyak keputusan sendiri. Jadi memberi mereka itu belajar gitu Pak Oti ya. Nah, jadi orang tua menyediakan satu lingkungan yang aman, penuh kasih sayang bagi mereka, di mana mereka belajar. Dan membiarkan mereka membuat kesalahan dan mengalami akibat-akibatnya. Ya, gitu. Karena memang ternyata bahwa sering kita sebagai orang tua ya, belajar lebih banyak dari kesalahan-kesalahan kita daripada keberhasilan kita. Ya benar Pak Oti ya. Jika kita tidak membiarkan anak-anak kita untuk berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri atau mengalami kegagalan, mereka tidak akan pernah belajar. Dari kegagalan itulah mereka dapat belajar ya. Berarti kegagalan penting Pak Oti. Ya. Nah,
Kalau begitu kita tidak akan pernah belajar, maka kita menghalangi anak-anak kita dalam kemampuan mereka untuk berpikir. Ya. Mempertimbangkan pilihan-pilihan yang berbeda, dan untuk membuat keputusan-keputusan yang baik. Nah, jadi pada saat orang tua menggunakan strategi kontrol terhadap anak-anak remaja mereka, biasanya akan timbul 2 konsekuensi. Ya, bagaimana yang negatif ya. Pertama, kontrol tersebut dapat menghalangi atau meniadakan secara penuh tanggung jawab orang tua yang utama dalam membesarkan anak secara alkitabiah. Yaitu didiklah anak-anak kita. Ya, mendidik mereka ya. Kedua, itu berarti bahwa orang tua lah yang mengambil keputusan, bukan anak ya. Bukan anak yang melakukannya. Berarti orang tua yang mengambil orang keputusan. Tua. Ya, karena orang tua tidak mengizinkan anak untuk melewati pelajaran-pelajaran. Ya, yang harus dilewatinya dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Kalau begitu Pak Pendeta Manik, saat kita berbicara tentang kontrol terhadap anak remaja, ya, kita itu harus berfokus kepada kata didikan itu tadi. Didikan itu. Ini kontrol ini agak gimana nuansanya ya? Kurang tepat ya. Iya. Jadi fokuskanlah didikan, bukan kontrol ya, pada kemampuan mereka untuk berpikir sendiri. Dengan cara ini Pak, ya, dari waktu-waktu mereka akan mendapatkan pelajaran, belajar melalui konsekuensi baik dan buruk dari keputusan-keputusan tersebut. Jadi ini belajar juga untuk menghadapi masalah betul intinya ya. Walaupun berhasil dan gagal gitu ya. Nah, ini juga merupakan jalan untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab dan mandiri. Ya, jadi ketika kita sebagai orang tua menjadikan kontrol sebagai tujuan, maka setiap masalah akan menjadi masalah tentang kita. Nah, karena kita yang membuat pilihan dan keputusan bagi anak-anak kita tadi yang disebut oleh Pak Pendeta Manik. Ketika kita membuat didikan menjadi tujuan, setiap keputusan akan berfokus kepada mereka dan kemungkinan adanya akibat yang akan mereka hadapi. Jadi ini pertanyaannya ini begini, kapan kira-kira proses ini bisa berjalan Pak Pendeta Manik? Gitu ya? Ya, proses dimulai beberapa tahun mereka sebelum menjadi remaja. Sudah dimulai ya. Sudah ada ya. Ya, sudah dimulailah. Ketika anak masih di sekolah dasar, ya mulailah latihan dikit-dikit ya. Nah, saya sering berdoa agar jika mereka membuat keputusan-keputusan yang buruk, ya Pak, karena pasti banyak ya kesalahannya, bahwa perbuatan-perbuatan mereka akan diketahui. Saya ingin agar mereka belajar dari konsekuensi-konsekuensinya sebelum harga yang harus dibayar oleh keputusan-keputusan buruk atau kesalahan gitu ya, yang tinggi. Nah, untuk mendidik anak agar nantinya menjadi orang yang dewasa Pak Pendeta Manik dan juga bertanggung jawab, apakah ada prinsip yang memang perlu diketahui bagi orang tua? Ya. Saya berharap bahwa contoh-contoh yang diberikan akan membantu kita. Prinsip-prinsip yang pasti dan mutlak tentang membesarkan anak itu berasal dari firman Allah. Alkitab. Dari Alkitab ya. Setidaknya kita mempertimbangkan 4 pernyataan penting. Ya, kita melihat ayat-ayat yang terkait dalam Alkitab Pak Oti ya. Pertama, itu adalah tanggung jawab seorang ayah untuk mendidik anaknya. Efesus 6 ayat 4 itu disebutkan begini Pak. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didikan di sini ya. Didikan Pak ya. Yang kedua, anak-anak mendapatkan citra diri mereka dari apa yang mereka yakini merupakan cara ayah memahami mereka. Alkitab mengatakan, mahkota para ayah adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah ayah-ayah mereka. Kemudian yang ketiga, kata-kata yang diucapkan kepada seorang anak akan menentukan nasibnya. Kita membaca dalam kitab suci, hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, ada bagian yang mengatakan seperti itu ya Pak Pendeta Manik ya. Kemudian prinsip keempat, kemarahan seorang pria dalam membesarkan anak-anak hampir tidak pernah membawa perubahan yang diinginkan.
Ini penting sekali. Dan berkali-kali yang terjadi justru adalah yang sebaliknya. Alkitab mengatakan, sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, ya. Sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa dalam membesarkan anak-anak remaja, fokus kita tidak boleh pada kontrol. Ya, jadi tidak pada kontrol, tetapi kepada sebuah didikan. Ya, karena kalau kontrol di situ akan banyak kemarahan-kemarahan. Ya. Nah, salah satu alat didikan yang sangat penting adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Ya. Berbicara terlalu cepat tanpa benar-benar mengetahui apa yang terjadi di dalam diri anak Anda adalah itu kesalahan besar. Ya. Nah, kita akhirnya memerangi masalah-masalah yang salah. Ya. Pak Pendeta Manik, ya, apa yang menjadi poin yang perlu kita ketahui berkaitan dengan bagian perbincangan kita pada saat kesempatan ini nih, berkaitan dengan mendidik anak remaja. Anak ya. Bukan kontrol ya. Ya. Ya, ingat, anak-anak mendapatkan citra diri mereka dari apa yang mereka yakini. Ya, itu merupakan cara ayah memahami mereka. Ya, tadi sudah disebutkan ya. Nah, ketika ayah tidak hadir bersama mereka atau tidak komunikatif, pesan tersebut ditangkap anak, diserap dan membentuk citra diri yang mereka miliki. Saya tidak dihargai, tidak layak dikasihi, tidak diinginkan, atau tidak mendapat perhatian khusus. Saya tidak pantas untuk dihargai. Nah, ketika ayah tidak komunikatif ya. Iya. Nah, kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita mengkomunikasikan nilai kepada anak-anak remaja kita. Ya, jadi merasa diri bahwa dia dihargai. Dihargai, ya, betul, amin. Dikasihi, atau dia mendapatkan perhatian khusus begitu ya, karena ada komunikasi tadi dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Berarti saya pantas juga dengan ayah saya. Nah, di sini kita sedang menyampaikan bahwa saya menghargai kamu, nah, gitu ya Pak ya. Ketika kita tidak mengajukan pertanyaan, tetapi hanya memberitahu dan memerintah, kan sering itu ayah-ayah begitu ya. Kontrol lah yang menjadi fokus. Dan sekali lagi saya katakan, kita sebagai ayah dan anak-anak kita sama-sama kalah Pak Oti. Kalau kontrol yang berjalan ya. Karena akan ada pertentangan sebenarnya di sana. Akan ada pertentangan. Karena merasa diri dikendalikan diperhatikan, diapain. Padahal sudah tidak zamannya lagi. Tidak zamannya lagi. Nggak ada orang yang suka didikte, Pak. Iya, betul. Gitu, Pak ya? Iya. Maka ini akan memaksa anak remaja berjuang ya demi kebebasan mereka, dan akhirnya mereka memberontak terhadap suasana yang penuh dengan kontrol tersebut. Iya. Jadi setidaknya satu pertanyaan bisa kita sampaikan kepada anak-anak remaja kita sebelum mengambil keputusan. Begini Pak, bagaimana hal ini menurutmu? Enak Pak ya? Ya, jadi paling tidak ada pertanyaan sendiri. Kenapa? Nah, bagaimana menurutmu? Pendapat dia. Kan dihargai, itu pertanyaan yang menghargai ya. Nah, Alkitab mengatakan Pak Oti, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Kitab Amsal ini ya? Amsal 18 ayat 13 Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Manik. Terima kasih. Untuk kesempatan yang sudah diberikan dalam berdiskusi bersama, menyampaikan mengenai bagaimana sikap dari seorang ayah atau orang tua terhadap anak yang beranjak pada masa remaja. Amin. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Ya, terima kasih. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS 081 333 777 386, atau melalui email siaran@ytwr.org. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.